Wah, kayak aku mas. Aku nggak mau lagi nawar-nawarin kecap ke warung-warung. Kenapa, Bu? Mas, mendingan kita nggak usah bikin kecap lagi deh. Ya, percuma. Itu warung-warung udah nggak mau sama kecap kita. Mereka itu lebih milih kecap-kecapnya Bu Sandra. Memang Bu Sandra itu kasih harga kecapnya berapa? Kita samakan saja harga kecap. Biar warung-warung tetap beli kecap kita. Hah? Maksudnya diturunin? Kita nurunin harga kecap kita. Harga segitu aja kita untungnya nggak seberapa, Mas. Terus mau diturunin lagi, terus kita dapat untungnya berapa? Kapan kita kayanya kalau begitu? Untung sedikit kan juga nggak masalah, Bu. Daripada kecap kita itu nggak laku. Aku bilang ini sama kamu ya, kalau ngomong itu dipikir dulu. Dipikir dulu, baru tuh ngomong. Bapak, Ibu. Ya, kenapa? Tika dadanya sesak lagi. Obatnya habis ya? Ya sudah, Bapak ambil yang baru ya. Sayang, lihat Ibu. Ada napas ya. Sabar ya, sabar ya. Ini, gue bantuin ya. Permisi. Siapa tuh? Sebentar ya, Bu ya. Bapak lihat dulu. Permisi. Permisi. Dengan Pak Hadi. Iya, Pak, saya Hadi. Ini, Pak. Saya ditugaskan dari pihak bank untuk memberikan surat peringatan itu kepada Pak Hadi. Karena Pak Hadi belum membayar uang cicilan hutang selama 2 bulan. Jika sampai bulan depan Pak Hadi belum membayar cicilan hutang, maka dengan terpaksa rumah ini akan disita oleh pihak bank. Ternyata si Pak Hadi lagi kesulitan uang. Pasti usaha kecapnya bentar lagi pasti tutup. Yes, baguslah. Untung kan buat saya. Rumah kita bakalan disita kalau kamu nggak melunasin utang ke bank. Kapan kamu minjem duit di bank? Hah? Kok saya nggak tahu? Buat apaan? Buat apaan? Ya buat modal kecap kita, Bu. Kalau saya nggak pinjam uang ke bank, bagaimana kita buka usaha kecap? Aduh, Mas, terus sekarang gimana dong? Saya nggak mau ya kalau sampai rumah ini disita. Terus kita mau tinggal di mana? Saya nggak mau ya Tika tinggal di pinggir jalan. Iya, iya. Nanti aku coba pinjam usaha ke teman ya. Nggak ada nanti. Sekarang. Cepetan. Bu, dada aku sakit banget. Susah. Alah, itu cuma masuk angin doang. Pakai balsam juga udah sembuh. Cepetan. Suami saya tiba-tiba pingsan, saya nggak tahu. Tolong bawa ke rumah sakit ya. Itu orang-orang ngapain di rumah Budian? Kok pada masuk ke rumahnya? Tolong bawa suami saya ke rumah sakit ya. Ada apa ini? Ada apa? Aduh, kenapa? Pak Hadi, kenapa Pak Hadi? Ibu-ibu, Pak Hadi kenapa? Bapak-bapak? Gak tahu Bu Sandra, kata Bu Dian, tiba-tiba dia pingsan. Oh gitu. Ya udah, gini aja. Mendingan Pak Hadi dibawa ke rumah sakit aja. Pakai mobil saya. Ya. Nggak usah, nggak perlu. Kita bisa naik taksi. Wah, denyut nadinya sudah tidak ada. Mas Hadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mana dia bangun, Ibu, kenapa ibu menangis? Mama udah nggak ada. Saat tiba nafas di ujung halah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita semua? Budian, ngomong-ngomong nih ya, kalau misalnya Budian sudah merasa nggak sanggup buat mengurus usaha kecapnya, lebih baik dijual aja sama saya. Ya, rumah beserta peralatan usaha kecapnya. Ya, daripada disita sama bank, ya kan, Bu? Dari mana dia tahu rumahku akan disita bank? Budian, gimana? Mau dijual nggak rumahnya sama saya? Bu Sandra kalau ngomong hati-hati ya. Saya masih bisa meneruskan usaha kecap suami saya. Dan saya tidak akan membiarkan bank menyita rumah saya. Aduh, Budian, mana mungkin? Ya, Budian itu nggak mungkin bisa memajukan usaha kecap peninggalan suami Budian dalam waktu yang singkat. Waktu suami Budian hidup aja, usahanya terancam bangkrut. Apalagi pas suami Budian udah nggak ada. Bu Sandra jangan pernah merendahkan saya. Mentang-mentang Bu Sandra bisa mengambil semua pelanggan kecap suami saya. Saya akan buktikan kalau saya bisa lebih baik mengelola usaha kecap peninggalan suami saya dibanding suami saya sendiri, bahkan dari Bu Sandra sendiri. Budian biasa aja dong. Saya kan niat bantu. Kalau emang nggak mau ditolong ya udah. Budian, saya tuh heran ya. Budian lagi kesusahan aja, masih aja sombong. Permisi. Kalau aku mengolah kecap dengan cara yang biasa dilakukan Mas Hadi, pasti akan butuh waktu dan biaya juga mahal. Sementara uang yang aku punya cuma sedikit. Berapa aja dah? Aku harus membuat kecap dengan biaya produksi yang lebih murah supaya bisa menjual lebih murah dari harga pasaran. Yang busuk sih saya nggak jual, Neng. Kayaknya membuat kecap pakai kedelai busuk biayanya jauh lebih murah. Asal ditambah banyak bumbu penyedap, pasti bau busuknya hilang. Pas ini kecap. Nih, satu kardus lagi. Nah, kecap Bu Sandra cepet laku ya. 2 dus nggak sampai 2 hari sudah laku habis. Soalnya kecap Bu Sandra murah dan enak sih. Lumayan kan ngirit. Ya, saya kalau udah masak pakai ini, anak-anak saya tuh nambah terus kalau makan deh. Iya, masih banyak. Kebetulan nih ibu-ibu lagi pada kumpul. Bu, kecap saya juga murah loh. Lebih murah lagi dari punyanya Bu Sandra. Kalau saya kan jualnya sebotol cuma 5.000. Kalau Bu Sandra kan 6.000, ya kan? Wah, kalau segitu harganya, saya mau beli kecap merah buatan Pak Hadi. Habis, buatan Pak Hadi enak juga. Ya iya dong Bu, pasti enak. Sekarang kan udah lebih murah. Sekarang harganya cuma 5.000. Ya kalau harganya segitu sih saya mau deh. Pesen 1 kerat ya. Lagian saya suka sama buatan suami kamu. Ya udah nanti saya anterin ke warung ya Bu ya. Ya. Wah, kalau segitu harganya, saya mau ambil punya Budian aja. Iya deh, aku juga coba deh. Ngapain? Itu baru ya, kalau dibuka bayar loh. Saya cuma penasaran, apa bedanya? Diam. Udah bau busuk, rasanya gak enak banget, ibu-ibu beneran deh. Ih, busuk banget. Sembarangannya aja mulutnya kalau ngomong ya. Kecap buatan suami saya tuh enak. Coba aja Ibu.
cobain. Coba Bu, cobain, pasti busuk bau. Ih, nggak beneran deh. Enggak enak kok. Ih, cobain yang ini deh, ini. Ibu cobain punya saya nggak mungkin. Nggak bohong, gimana? Ini sepertinya kecap yang sudah kadaluarsa. Kalau gitu, saya nggak jadi beli deh. Makanya ya, Ibu Dian yang terhormat, mendingan Ibu Dian itu nggak usah usaha kecap. Usaha kecapnya nggak mungkin berhasil, percaya sama saya. Ngapain kecap busuk dijual? Awas ya, saya balas nanti Bu Sandra. Aduh, udah aku campur kecap buatanku sama kecap-kecap buatannya Mas Hadi. Kok masih ketahuan juga ya? Kemana lagi aku jual kecap-kecap ini? Nyesel juga aku bikin kecap dari kedelai busuk. Hati-hati ya. Iya, Pak. Semoga laku laris. Amin. Pasti, Pak. Amin. Mendingan aku tawarin aja sama Pak Jaya. Dia kan juragan sate. Kali aja dia mau kecap-kecap aku. Enak dia. Mau pesen sate ya? Aduh maaf, belum siap semua. Tapi kalau dia mau pesan, bisa saya siapin kok. Mau pesan berapa tusuk? Mau dimakan di sini apa dibawa pulang? Oh, silakan duduk. Saya bukan mau pesen sate kok, Bu. Ini saya mau nawarin kecap-kecap saya. Mau nggak, Pak? Bu? Kami sebenarnya Tolong Mbak, pintunya terbuka Mbak. Kamu langsung ke warung lagi ya. Ibu mau nganterin. Ayo Pak, cepet jalan Pak. Bu? Pak? Saya mau dibawa kemana ya? alhamdulillah. Dian, kamu sudah sadar? Kamu mau dibawa ke rumah sakit. Tadi itu kamu pingsan. Jangan, Bu. Saya jangan dibawa ke rumah sakit. Saya dianterin pulang aja ya. Loh, kayaknya kamu lagi sakit. Biar diperiksa dokter dulu dan nanti biar dikasih obat. Nggak usah, Pak. Jangan. Anak saya sendirian di rumah. Dia juga lagi sakit. Ya udah, kalau kamu maunya begitu, saya anterin pulang. Kenapa dia? Bu, sepeda sama dus yang isinya kecap yang saya bawa ke warung Bapak sama Ibu. Kemana ya? Ada di warung sate saya kok. Iya Dian, biar nanti pegawai saya nganterin ke rumah kamu ke sini ya. Sepedanya aja, Bu. Kecapnya nggak usah. Soalnya sebenarnya kan saya mau jual kecap-kecap itu sama Bapak dan Ibu. Tolong dibeli ya, Pak, Bu. Saya buat nambahin modal, terus buat bawa anak saya ke rumah sakit. Tapi saya sudah biasa pakai kecap yang bermerek, Nak Dian. Iya Dian. Tolongin saya, Pak. Tolong banget, saya minta tolong, Bu. Sebenarnya saya sekalian mau pinjem duit 35 juta aja sih. Apa? Saya buat bayar utang-utang saya ke bank, Bu. Kalau enggak nanti rumah saya disita. Aduh Dian, kalau cuma buat beli kecapnya saja, saya nggak keberatan. Tapi kalau untuk meminjamkan uang sebanyak itu, saya nggak bisa. 35 juta itu bukan uang sedikit loh. Tolong saya, Bu. Saya pinjem. Tolong banget, saya minta tolong.
sama ibu, kalau saya nggak bayar bulan depan, rumah saya akan disita sama bank. Gini aja Bu, Pak, nanti kalau saya sudah melunasi hutang-hutang saya di bank, terus sertifikat rumah saya sudah dikembalikan, nanti Bapak sama Ibu boleh pegang sertifikat rumah saya kalau memang saya nggak bisa bayar utang. Udah Bu, nggak apa-apa. Kita pinjamin Nak Dian ini uang. Kasihan, suaminya baru saja meninggal. Lagian anaknya sakit-sakitan. Apalagi rumahnya mau disita pada bank. Bapak, gimana kalau dia nggak bisa mengembalikan uang kita? Saya pasti bayar Bu, bener. Saya pasti bayar, saya janji. Ya udah Nak Dian, tapi saya minta tolong. Nanti kalau saya udah minjamin uang Nak Dian, tolong dicicil per bulannya ya, supaya nggak berat. Ya sudah, kalau begitu saya akan siapkan surat perjanjiannya supaya kamu tidak ingkar janji sama kami ya. Ya udah Nak Dian, besok bisa ambil uangnya di rumah ya. Dan saya sekarang pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Pak Jaya, Iya Bu. 15 tusuk ya. Antri juga loh Bu. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada apa toh Bu? Sini sebentar. Nih, Bapak cium. Bener kan? Bau kan Pak? Untung kita belum kita pakai Bu. Aduh Pak, makanya Pak. Makanya mendingan Bapak batalin aja deh minjemin uang sama si Dian Pak. Ibu mah takut si Dian tuh nggak bisa ngembaliin uang pinjamannya sama kita Pak. Dia jual kecapnya aja baunya kayak begini, siapa yang mau beli Pak? Nggak enak toh Bu, kalau Bapak membatalkannya. Bapak sudah terlanjur janji. Dan lagian, Nak Dian kan janji kalau sertifikatnya rumah itu mau buat jaminan buat kita. Ya ampun Pak, si Dian itu kan sudah bilang sama kita kalau dia itu mau ngasih surat sertifikat rumahnya itu setelah hutangnya ke bank itu lunas. Sementara dia buat melunasi hutangnya itu kan pinjam dari kita. Gimana kalau dia berubah pikiran Pak? Kalau dia sudah melunasi hutangnya ke bank, terus dia nggak ngasih sertifikat rumahnya itu ke kita, gimana? Rugi dong kita. Ya Ibu jangan berprasangka buruk sama Nak Dian toh Bu. Nggak baik itu. Ya udah, Bapak mau bakar satenya tuh. Kasihan itu. Pelanggan-pelanggan sudah pada nunggu. Ya ampun, udah tua aja masih ngeyel aja ya. Ini tawas. Ini pewarna pakaian. Nah, ada borax jangan lupa. Juga nih kecap kadaluarsa. Ibu mau buat apa? Aduh, Tika jangan pegang. Sini. Ngapain sih Tika kesini? Tika mau bantu ibu. Nggak usah. Tika istirahat aja di kamar, ya. Gak mau, Tika bosan di kamar. Tika kok nakal sih? Kalau Tika nggak mau istirahat, nanti Tika sakit. Kalau Tika sakit, nanti ibu yang repot. Ibu nggak bisa cari uang. Udah deh, kalau Tika nggak mau masuk kamar, nanti malam ibu nggak mau nemenin Tika tidur. Biarin aja Tika tidur sendirian. Mau? Ya udah sana masuk. Sana jangan nangis. Wah, kasih aja. Mama tuh usaha.
kecap-kecap peninggalan Mas Hadi ini nih yang akan aku kasih sama pembeli buat contoh. Biar nggak ada masalah lagi. Saya mau nawarin kecap sama ibu. Nah, saya masih banyak. Lagian yang kemarin juga rasanya kurang enak. Yang sekarang mah beda. Ibu cobain dulu kecap saya, baru coba, baru ngomong. Nih, tuh. Botolnya aja bagus kan? Wangi kan? Iya, coba. Coba deh yang lain, cobain dulu. Iya dong, mak kecap saya mah enak banget. Nih, satu lagi. Nah, semua aja deh, pesan Semuanya. ya. Taruh sini aja ya. Kecap. Tapi kita sudah ada, Neng. Iya ya. Kita coba dua ya. Nih, saya ambil 2 deh. Nah, tuh. Waduh. Tuh, botolnya di sana. Oh iya Pak, iya. Udah saya siapin kok. Yang pesanan Bapak kemarin, yang 100 kardus kan? Iya, saya nggak lupa. Ini lagi saya siapin, besok langsung saya kirim ya Pak. Iya. Sebentar saya catat. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Makasih. Nggak kuat nih ngerjain semuanya sendirian nih. Aku harus punya pegawai kalau begini. Ini kenapa kecap-kecapnya dibalikin lagi? Memangnya semua warung-warung yang kalian datangi itu tutup semua? Hah? Bu, semua warung langganan ibu nggak ada yang mau ambil kecap buatan kita. Betul, Bu. Soalnya mereka itu mau beli kecap buatannya Bu Dian. Rasanya lebih gurih dan harganya terjangkau lebih murah, Bu, daripada kecap buatan kita. Kurang ajar si Dian. Dia sudah ngambil semua langgananku. Pantas aja udah hampir 1 bulan ini nggak ada yang pesan kecap buatanku. Terus, Susi mana? Dia langsung ke dalam. Ya ampun, Bu Dian hebat banget bisa gaji karyawan sebesar itu. Ya nggak saya sebut namanya, berarti nanti tunggu lowongan selanjutnya ya. Makasih. Saya harus cari tahu. Ada Bu Sandra. Aduh, Bu Sandra mau ngelamar juga? Hah? Nggak usah begitu. Kan usaha kecapnya udah bangkrut kan? Udah nggak ada pembeli lagi kan? Itu juga gara-gara Bu Dian. Bu Dian itu curang. Masa semua pelanggan saya diambil semua? Lah, kenapa jadi saya yang curang? Orang saya cuma menjalankan bisnis doang. Bu Sandra, tau gak sih ternyata pelanggan saya itu lebih suka sama kecap buatan saya karena lebih murah dan lebih enak lagi. Jadi kan bukan salahnya saya dong kalau mereka nggak suka lagi sama kecap buatannya Bu Sandra. Udah gitu ya Bu Sandra ya. Pelanggan saya tuh udah banyak banget sampai keluar kota. Makanya saya perlu pegawai yang banyak. Sekarang Bu Sandra lihat sendiri kan, kalau saya itu bisa menjalankan usaha kecap suami saya lebih baik daripada suami saya, bahkan lebih baik daripada Bu Sandra sendiri. Sombong banget sih. Ayo masuk sini. Nah, ruangan ini adalah ruangan untuk mengemasi kecap. Jadi, kecap-kecap yang sudah jadi nanti kalian masukin semua ke dalam botol ya. Setelah itu, kalian pak di dalam kardus. Ngerti? Mengerti, Bu. Habis itu kalian salurkan ke pedagang-pedagang ya. Misalnya pedagang bakso, sate, ketoprak atau somai. Ngerti? Nah, sementara ruangan di sebelah ini adalah ruangan khusus untuk membuat kecap. Dan itu
menjadi urusan saya. Kalian tidak boleh sekali-sekali masuk ke dalam situ. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Ya sudah, kalau begitu sekarang mulai mengemasi kecap dan mulai bekerja. Baik, Bu. Maaf ya, saya terpaksa harus memberhentikan kalian karena kecap buatan kita sudah tidak laku. Dan saya sudah tidak sanggup buat membayar gaji kalian lagi. Kita kan bisa mencari pengganti yang lain, Bu. Iya Bu, kita jual aja keluar kota. Iya sih, tapi yang namanya mencari pelanggan baru itu butuh waktu. Tapi ya saya bakal cari pelanggan baru yang bisa memasarkan kecap buatan kita. Nah, begitu saya mendapatkan langganan yang banyak, kalian pasti akan dipekerjakan lagi. Ya sudah, sekarang kalian pulang dulu, kecuali Ima, ya? Ya, makasih, Bu. Ya. Yaudah Bu, kalau begitu saya permisi ya. Permisi, Bro. Ada apa ya Bu? Apa saya salah sampai nggak boleh pulang? Saya itu mau menugaskan kamu supaya kamu menjadi mata-mata di tempatnya Dian. Kamu melamar kerja di tempat dia. Nah, kalau kamu diterima, kamu harus cari tahu rahasia pembuatan kecap yang dibuat Dian. Dan saya juga pengen tahu kenapa kecapnya itu lebih murah dan lebih enak. Kalau ini tugas, apa saya masih dapat gaji dari Ibu? Ya iyalah pastinya, saya akan tetap gaji kamu. Tapi kamu harus memberikan informasi yang saya minta, ya? Baik Bu. Loh, satenya nggak habis lagi toh. Sudah beberapa hari ini semua gerobak kalau pulang kok masih ada isinya. Biasanya pada kosong. Iya Pak, beberapa hari ini orang males beli sate kita Pak. Katanya sih bumbunya kurang enak. Iya Pak, betul Pak. Nggak seperti biasanya. Masa sih? Iya Pak. Bukan bumbunya yang salah kali, Pak. Tapi waktu Bapak beli daging ayam sama daging kambingnya itu yang nggak segar. Makanya rasanya jadi nggak enak. Tapi Bapak selalu memilih ayam yang segar dan kambing yang baru dan lagi dipotong, Bu. Buktinya, pelanggan kita yang di warung nggak ada yang komplain. Tapi kan Pak, bisa aja waktu pedagang itu memasukkan daging ayam sama daging kambing ke kantong diganti. Makanya rasanya ada yang enak, ada yang enggak. Bisa juga ya. Ya sudah, Bapak besok tak komplain sama yang jual ayam dan kambing di langganan Bapak di pasar itu. Oh iya Pak, sekalian deh Bapak tagih utang tuh sama si Dian. Udah 3 bulan loh, dia belum nyicil utangnya. Ibu dengar sih, jualan kecapnya itu sekarang dia tuh lagi laku, lagi banyak pesanan. Terus surat sertifikat rumahnya yang dia janjikan ke kita mau dikasih, itu belum juga dikasih. Ibu takut dia nipu, Pak. Nggak mungkin, Bu. Dian itu kelihatannya anaknya baik kok. Mungkin dia itu lupa atau lagi sibuk kali, Bu. Iya, tapi Bapak tetap ingetin dia, tagih utangnya. Apalagi kita ini kan lagi butuh uang buat modal, Pak. Nih lihat, warung kita lagi sepi. Ya udah, besok Bapak coba nagih ke anak Diannya itu. Iya, jangan lupa tagih uang ke Dian, ya. Ya, Bu. Pusing. Nah, Ima, ini adalah ruang pembuatan kecap, ya. Sementara yang di sebelah sana itu adalah ruang pengemasan kecap. Jadi kecap-kecap yang sudah jadi dimasukkan di botol. Nah, ruangannya di belakang sana. Terus yang buat kecap ini siapa, Bu? Ya saya lah. Sekali-kali saya bantuin ya, Bu. Oh, nggak usah. Saya bisa bikin kecap saya sendiri. Saya itu perlu karyawan karena kadang-kadang saya kerepotan kalau banyak pesanan. Kamu itu pas waktunya tepat ngelamar kerja sekarang. Soalnya karyawan saya satu memang lagi saya tugaskan keluar kota. Baguslah kalau dia mau nerima aku. Tapi kenapa pegawai nggak diizinkan melihat cara pembuatan kecap? Kalau aku nggak bisa ngelihat Bu Dian membuat kecap, gimana aku bisa tahu rahasia kecap yang dia bikin? Apa yang mau aku laporkan ke Bu Sandra?
dijual ya? Kenapa nggak dijual sama saya aja? Bu Dian yang terhormat, gak usah sombong jadi orang ya. Saya tahu mobil ini belinya kredit kan? Kredit, dan kredit. Kredit juga kudu dibayar. Emangnya situ nggak bisa beli mobil, kredit aja nggak mampu ya kan? Bu Dian ini sombong banget ya. Bu Sandra, saya kasih tahu ya. Mendingan sekarang Bu Sandra itu nggak usah jualan kecap. Ya, nggak bakalan kaya lagi seperti dulu. Soalnya warung-warung pedagang sama grosiran di sekitar sini tuh udah beli kecap sama saya. Bu Dian ya, saya nggak suka. Bu Dian itu culas curang, gak adil. Saya nggak suka sama Bu Dian. Biarin aja, emang sih suka sama situ. Ih, Mas Dian. Pak Jaya, ngapain ya kesini? Saya mau nagih cicilan hutang. Nadian sudah 3 bulan ini tidak membayar cicilan hutang ke saya. Dan sertifikat rumah yang buat jaminan untuk saya juga belum dikasihkan ke saya. Makanya saya datang kemari. Utang apaan ya? Perasaan sih saya nggak pernah punya utang nih sama Pak Jaya. Masa Nadian lupa? Waktu itu kan Nadian pernah pinjam 35 juta ke saya. Perasaan saya ya Pak ya, perasaan nih. Dulu Bapak itu kasih uang ke saya itu buat bayar-bayar kecap. Kecap-kecap yang saya antar ke Bapak. Masa saya punya utang sama Bapak? Ini Bapak jangan nipu ya. Masya Allah. Demi Allah, saya tidak nipu Nadian. Dan ini ada surat yang pernah Nadian tanda tangani. Ini suratnya, baca saja. Di sini jelas kok. Di situ ada tanggalnya, jam berapa, dan jumlah berapa uang yang Nadian pinjam ke saya. Karena sini saya lihat. Loh, Nadian, nama suratnya disubit-subit. Masya Allah, Nadian. Kenapa surat belanjanya kalau disobek-sobek? Biar Pak Jaya nggak punya bukti lagi kalau saya punya utang sama Bapak. Tuhan, saya nggak menyangka kalau orang yang saya tolong perbuatannya licik seperti ini. Ya Allah. Apa? Keterlaluan banget sih itu perempuan. Kalau begitu biar ibu yang lagi utang sama dia. Nggak usah, Bu. Percuma. Kita kan sudah nggak punya bukti lagi. Biar aja. Enak bener dia minjem duit 35 juta tapi nggak mau ngembaliin. Pokoknya ibu harus ngelabrak dia, Pak. Malu, Bu, sama warga. Kalau ibu ribut sama Nadian. Alah, biarin aja. Biar semua warga itu tahu kalau si Dian tuh minjem duit 35 juta tapi nggak mau ngembaliin sama kita. Lagian juga Bapak sih terlalu baik, terlalu percaya sama orang. Bapak bilang kalau nolong orang itu akan mudah mendapatkan rezeki. Nyatanya apa? Yang ada kita kehilangan duit 35 juta. Iya, ya, Bu. Bapak salah. Bu, kecap merek bunga yang beli di sini, kok bikin rasanya jadi beda rasanya sih? Iya Bu, saya juga sama. Semua masakan saya yang dibumbui dengan kecap merek bunga, rasanya nggak enak Bu. Pokoknya aneh deh. Iya Bu, saya nyesel belinya, mendingan beli merek yang lain. Waduh, saya nggak tahu Bu. Nanti saya komplain sama Bu Dian ya. Lagian saya beli kecap itu dari Dian. Oh, jadi kecap itu buatan dia. Kalau tahu buatan dia, saya kagak mau beli. Kan ibu udah pernah mencicipinya, Bu. Rasanya gak enak. Tapi kok ibu masih mau beli juga? Tapi waktu Dian menawarkan kecap ke saya mencicipinya. Rasanya enak dan gurih. Makanya saya beli lagi. Lagian mereknya juga beda, bukan merek Hadi lagi. Ya udah Bu, kalau gitu ibu minta ganti rugi sama si Dian Bu. Ibu-ibu, kalian lagi ngomongin si Dian ya? Iya, Ibu. Ibu-ibu ini komplain ke saya, katanya makanannya berubah semua setelah dibumbui kecap dari Dian. Jadi nggak enak. Oh, jadi
Itu sebabnya. Pantesan aja sate dagangan saya sekarang gak laku lagi. Pembeli bilang rasanya udah nggak seperti biasa. Mungkin karena saya membumbuhkan kecap yang saya beli di Sidian itu. Oh, sama juga dong kalau gitu. Ya udah kalau begitu sekarang kita datengin aja, kita labrak tuh rumahnya Sidian biar kita juga tahu. Kayak apa sih Sidian tuh bikin kecapnya? Kayaknya ada yang nggak beres tuh dari pembuatan kecapnya Sidian itu. Iya Bu, setuju Bu. Yuk. Toh, jagain Mas Kimi ya. Bang, Bu, saya mau ke rumahnya Bu Dian. Gara-gara bikin kecap dia itu, saya jadi kehilangan pelanggan, Bu. Bener, Bu. Gara-gara saya pakai kecapnya Bu Dian, bubur ayam saya jadi nggak laku. Nggak enak katanya. Rugi saya, Bu. Sama di warung saya aja pada komplain pelanggan saya. ya udah ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana kalau kita rame-rame datengin rumahnya Sidian? Kita gerebek tuh rumahnya. Setuju, setuju. Aku nggak mau lagi pakai kedelai busuk untuk bahan pembuat kecapku. Aku mau coba pakai cairan kimia yang udah diberi aroma kedelai ini aja. Soalnya kalau pakai kedelai busuk, resiko ketahuan sama pegawai pasti besar. Pasti para pegawai lama-lama akan curiga kalau mencium aroma kedelai busuk saat direbus. Pasti warga mau gebrak rumah. Duh, ini harus diempetin gimana? Tidak bisa. Bu, gawat, Bu. Bu Dian, gawat. Bu. Bu. Ada apaan sih, Ima? Itu, Bu, di depan ada warga teriak-teriak. Ada apa ya, Bu? Ya udahlah, kalian kerja aja seperti biasa. Itu biar saya aja yang urus, ya. Baik, Bu. Ngapain nih pada kesini? Kami datang ke sini mau memeriksa dapur kamu. Dan kami mau melihat kamu membuat kecap karena kecap yang sudah kamu jual itu sudah merusak rasa makanan kami. Benar nggak, Benar. Oh, jadi Bu Karsi ini memprovokasi warga supaya ngegerebek rumah saya. Kamu masih berani ngomong begitu sama saya, ha? Sekarang juga kamu bayar hutang-hutang kamu sama saya. Kamu itu jangan pura-pura lupa dong. Kamu pikir dengan surat perjanjian utang yang sudah kamu robek itu akan membebaskan hutang kamu sama saya, begitu? Enak aja kamu. Berisik banget sih. Surat perjanjian apaan? Saya tuh nggak pernah ngutang ya sama Bu Karsi. Bu Karsi nggak usah ngarang-ngarang cerita. Gila, kamu penipu ya? Penipu kamu ya? Kamu masih berani ingkar sama saya, ha? Lihat ya, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan ajab dari semua kelicikan kamu sekarang. Bu Karsi yang bakalan dapat ajab. Orang nggak punya utang kok suruh bayar. Lucu. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terbukti memakai bahan-bahan yang berbahaya. Saya dan warga tidak segan-segan akan menjebloskan kamu ke penjara. Jebloskan aja, jebloskan. Setuju. Gak ada apa-apa kok. Apa-apaan nih? Puas kalian semua ngacak-ngacak dapur saya. Iya. Saya bisa tuntut kalian semua karena sudah memfitnah saya, tahu? Jangan percaya. Lihat coba. Aduh, aku lupa lagi nyembunyiin pewarna pakaian itu. Itu apa? Itu apa? Hah? Itu apa? Bawa aja ke rumah sakit. Tolongin itu. Itu anak kenapa sih?
Aku yakin pasti Bu Karsi yang memprovokator warga. Makanya warga ngegerebek rumahku. Aku harus menyuruh orang menyingkirkan Pak Jaya dan Bu Karsi. Dimanapun caranya. Biar nggak ada lagi yang mengganggu aku. Gara-gara si dia, terpaksa kita menggadaikan mobil kita, Pak. Benar-benar perempuan itu membawa petaka buat keluarga kita. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan masalah itu. Nanti Ibu jadi stres loh. Iyalah, gimana gak stres Ibu, Pak? Masya Allah, Pak. Pak, siapa itu, Pak? Kok mepet-mepet mobil kita sih, Pak? Ayo kita lihat, Bu. Ya Allah, Pak, kenapa? Ayo, astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pak. Halo? Gimana sih kamu tuh? Masa jam segini belum ada kabar sama sekali? Hah? Orang yang bawa HP ini kecelakaan dan meninggal, Bu. Dan saya, Pak Jaya. Kok Pak Jaya sih? Aduh, jangan-jangan dia tadi dengar suara aku lagi. Rasanya saya sering dengar suara ini. Kayaknya nak dia. Pak, siapa yang telepon? Keluarga yang punya HP ini? Gak tahu, Bu. HP-nya langsung dimatikan dan gak bisa dihubungi lagi. Tapi rasa-rasanya Bapak sering dengar suara itu. Kayaknya nak Dian, Bu. Dian? Bahan-bahan berbahaya ini ada dalam keadaan kecap, Bu. Apa ini bahan rasa Ibu untuk buat kecap? Bima, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya. Memangnya sudah dapat apa? Kalau tutup mulut, hah? Saya akan kasih kamu uang berapapun yang kamu minta. Tika. Ibu udah bangun. Tika. Ima, makasih ya. Udah nungguin saya di rumah sakit dan menjaga Tika. Bu, saya menungguin Ibu dan menjaga Tika karena Ibu belum memberikan uang 5 juta yang Ibu janjikan buat tutup mulut. Saya kemarin mau nagih janji, Bu. Kalau Ibu nggak beri uang 5 juta itu, saya akan bilang ke warga kalau Ibu yang membuat kecap dari bahan-bahan yang sangat berbahaya. Jangan Ima, jangan bilang siapa-siapa. Nanti saya akan kasih uang 5 juta itu ya. Bu Dian, menurut hasil pemeriksaan darah dan ronsen, Ibu Dian sudah menderita penyakit lever yang cukup parah. Karena hati Ibu membengkak hingga mengendayi rongga perut bagian atas. Makanya Ibu sesak nafas. Jadi, Ibu harus dirawat dan istirahat total. Ya sih. Kalau aku sampai dirawat dan gak memberikan uang ke Ima, dia pasti lapor ke warga soal kecap palsuku. Warga pasti akan laporin aku ke polisi. Aku gak mau di penjara. Gimana, Bu? Kalau Ibu setuju,
Saya panggil suster untuk menyiapkan ruangan. Saya istirahat di rumah saja ya, Dok. Saya banyak yang harus diurus. Lagian kasihan anak saya. Kalau saya dirawat di rumah sakit, nanti dia nggak ada yang jaga. Dokter, saya mohon, tolong izinkan saya pulang ya. Baiklah. Tapi kalau di rumah ibu sakit lagi, segera kembali ke sini ya. Iya, Dok. Saya permisi. Sandra? Apaan sih Bima? Hah? Malam-malam begini mau ngapain? Begini loh Bu, saya mau ngasih informasi penting tentang pembuatan kecap Budian. Tapi informasi itu nggak cuma-cuma loh Bu. Maksudnya? Ada harganya 5 juta. Hah? 5 juta? Saya nggak mungkin punya uang sebanyak itu, Imah. Tabungan saya udah ludes semua buat modal sama biaya hidup. Rumah ini aja saya bakal gadain buat itu, buat modal. Ya kalau begitu, cincin ibu aja tuh buat bayar. Ini? Iya. Ini tuh harganya lebih dari 5 juta, Imah. Ya, terus ini satu-satunya peninggalan dari almarhum suami saya. Nggak mungkin saya kasih sama kamu lah. Ya sudah, kalau ibu nggak mau, saya pergi aja ibu. Iya. Aduh. Ya deh, saya terpaksa kasih ya. Karena saya butuh informasi yang penting dari kamu tentang kecap Budian. Nih. Mana informasinya? Selama ini ternyata Budian itu membuat kecap dari bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Contohnya tawas, borak, pewarna baju, sama kecap yang sudah kadaluarsa. Makanya kecap ini jual murah. Ya ampun, serius kamu, Imah? Hah? Iya. Tapi ibu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Kalau saya yang kasih informasi. Saya kan mau ibu mau ngikutin Chef Budian biar kecap ibu laris. Ih, enak aja. Saya nggak pernah mau jual kecap beracun. Itu kan membahayakan. Enak aja kamu. Tapi saya punya ide ya. Saya bakal kasih tahu semua warga, lalu saya bakal ajak semua warga itu menggerebek rumahnya Budian. Waduh, gawat. Pasti rumah ibu Dian digerebek warga. Iya, kalian ini mau pada kemana? Jaya, makasih. Kami semua mau menggerebek Budian. Kami mendengar informasi dari Ibu Ima yang kerja di tempatnya Budian kalau Budian itu membuat kecap dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Iya, contohnya tawas, pewarna pakaian, sama kecap kadaluarsa. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus, yaudah, gini aja. Pak Jaya sama Bu Karsi ikut ke rumah Budian aja. Iya, ayo. Bapak mau kemana? Mobilnya, Bu. Bu, Budian gawat, Bu. Bu, Budian. Gawat, Bu. Waduh, Ima. Kenapa sih gawat? Kenapa sih, Ima? Warga mau gerebek rumah ibu lagi. Mereka tahu ibu yang bikin kecap dari bahan-bahan berbahaya. Mereka tahu dari mana? Saya nggak tahu, Bu. Tadi saya dengar mereka mau datang kemari. Buru-buru aja saya nyingkirin bahan-bahan yang ada di dapur. Ini semuanya udah saya masukin dalam karung, Bu. Mari kita buang, Ima. Kayaknya kosong di rumahnya. Iya, Bu. Bu.
kamu menyembunyikan barang bukti, ya kan? Nah, coba cek aja, Pak. Pasti ada sesuatu di situ, Pak. Jangan. Pasti ada sesuatu, Pak. Kamu angin ya? Gimana sih? Coba kamu, Pak. Masya Allah. Ini kita sudah kedaluarsa. Mau buat apa ini? Pak, ini Pak, lihat Pak. Ini kan warna pakaian, Pak. Iya, ini ada tahu sama borak juga. Buat apa ini, Dian? Kamu tuh keterlaluan, Dian. Jadi selama ini kamu jual kecap beracun ya? Astagfirullahaladzim. Bener keterlaluan. Udah, bawa aja ke kantor polisi. Penjarain aja. Saya nggak salah, Pak. Itu yang salah Bu Dian. Yang buat kita beracun itu bukan saya. Tapi kamu adalah kaki tangannya Bu Dian karena turut menghilangkan barang bukti. Jangan bawa saya ke kantor polisi, saya mohon. Bu Dian juga harus dibawa ke kantor polisi dan harus dipenjara. Tega, Dian. Kamu tega sudah meracuni orang-orang banyak loh. Ini dengan kecap buatan kamu. Ini beracun. Bisa mati orang nih. Untuk apa Nak Dian harus menjual kecap yang berbahaya ini pada warga? Hah? Udah, Bu. Nah, sekarang ini. Nih, tarik aja. Tarik, bawa ke kantor polisi. Ayo. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, bangun Ibu, jangan tinggalin Tika, Ibu. Siapa yang mengurus Tika? Terus ini gimana? Siapa yang mengurus jenazahnya? Tika mau sama Ibu. Mata tinggi tak sanggup bicara. Kamu ikut Ibu. Pak, Tika kita rawat, Pak. Dan kita urus jenazahnya dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya. Ayo, sekarang kita angkat jenazah Nak Dian ini ke dalam. Ayo.